Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Rizky Widiasmi dari kelas Hadis IPA A dengan NIM 207190005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepribadian guna untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Edi Purnomo MPD. Definisi kepribadian, sifat, sikap, temperamen, dan watak. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian dalam bahasa Inggris disebut personality, yang berasal dari bahasa Latin yaitu persona, yang berarti topeng. Kata persona lambat laun menjadi istilah yang mengacu pada gambaran sosial atau peran tertentu pada diri individu. Kepribadian merupakan susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia. Kepribadian adalah sesuatu yang stabil karena kepribadian tidak akan berubah secara drastis. Jadi, kepribadian adalah suatu dorongan yang mengatur perilaku atau memberi petunjuk ke arah tertentu. Hal ini akan membuat Anda atau seseorang merespon masalah dengan cara yang wajar dan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang kedua ada sifat. Sifat adalah respon yang sama terhadap kelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Menurut Allport tahun 1951, sifat adalah sistem neuropsikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam perangsang secara sama, memulai serta membimbing perilaku adaptif dan ekspresi secara sama. Yang ketiga ada sikap. Sikap adalah memberi penilaian menerima atau menolak terhadap objek yang dihadapi dan biasanya pula berhubungan dengan suatu objek. Lalu ada temperamen. Temperamen kepribadian adalah kepribadian yang lebih bergantung pada keadaan badaniah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tabiat adalah konstitusi kejiwaan. Menurut Allport, dikutip oleh Sumadi Suryabrata pada tahun 1985, temperamen adalah gejala karakteristik dari sifat emosi individu, termasuk mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan, kecepatan, bereaksi, kualitas kekuatan suasana hati secara fluktuasi, dan intensitas suasana hati secara bergantung pada faktor konstitusional yang berasal dari keturunan. Selanjutnya ada watak. Watak ialah kepribadian yang dipengaruhi oleh motivasi yang menggerakkan kemauan sehingga orang tersebut melakukan tindakan. Menurut Sumadi, watak adalah keseluruhan atau totalitas kemungkinan-kemungkinan bereaksi secara emosional dan volisional seseorang yang terbentuk selama hidupnya oleh unsur-unsur dari dalam, yaitu dasar atau keturunan, dan unsur-unsur dari luar, yaitu pendidikan dan pengalaman. Teori-teori kepribadian. Teori kepribadian terdiri dari sekumpulan asumsi tentang tingkah laku manusia beserta aturan-aturan untuk menghubungkan asumsi-asumsi dan definisi-definisi ini supaya menjadi jelas interaksinya dengan peristiwa-peristiwa yang bisa diamati. Jelas bahwa teori-teori psikologi tertentu lebih siap menangani setiap peristiwa tingkah laku yang bisa dibuktikan berperan penting dalam penyesuaian diri organisme manusia. Teori-teori lain secara khusus membatasi diri pada tingkah laku yang terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu yang diatur secara teliti. Teori-teori ini hanya memperhatikan aspek-aspek tingkah laku manusia yang terbatas. Yang pertama ada dari teori Sigmund Freud atau psikoanalisis klasik, yaitu struktur kepribadian. Kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar sendiri atau conscious, yang kedua prasadar preconscious, dan tidak sadar atau di bawah alam sadar, yaitu unconscious mind.
yang terdiri dari biasanya disebut id, ego, dan superego. Id ini merupakan tentang prinsip kesenangan. Contohnya makan, minum, kebutuhan akan seks. Jika tidak terpenuhi, hidup seseorang akan cemas, nggak mood, sering marah. Kalau ego itu berkaitan dengan prinsip kenyataan. Contohnya seseorang menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan id jika keinginan tidak terpenuhi. Lalu kalau superego itu adalah penjaga moral atau kata hati. Nah, superego sendiri adalah aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma serta nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Yang kedua ada teori Alfred Adler atau psikologi individual. Struktur kepribadian manusia adalah makhluk sosial atau makhluk individual. Pokok-pokok teori Adler yang pertama ada individualitas sebagai pokok persoalan. Yang kedua ada pandangan teologis, finalisme semu. Lalu ada dua dorongan pokok, yaitu dorongan kemasyarakatan dan dorongan keakuan. Selanjutnya ada rasa rendah diri dan kompetensi pendorong bagi segala perbaikan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga ada Karen Horney. Dasar kepribadian terbentuk pada tahun-tahun pertama kehidupan anak. Faktor sosial sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Horney menekankan faktor budaya dibanding faktor biologis dalam perkembangan manusia, terutama terkait dengan perbedaan gender. Yang keempat ada teori Harris-Tuck-Sullivan, faktor sosial atau proses akulturasi, menentukan perkembangan psikologis juga faktor-faktor fisiologis. Nah, menurut Hari ada 7 tahapan perkembangan, yaitu yang pertama ada infansi. Infansi ini masa kelahiran sampai anak bisa berbicara. Yang kedua ada childhood atau masa kanak-kanak. Yang ketiga ada juvenile atau usia 5 sampai dengan 11 tahun. Yang keempat ada pre-adolescence atau masa pradewasa. Yang kelima ada early adolescence atau masa dewasa awal. Yang keenam ada late adolescence atau masa dewasa akhir. Yang ketujuh ada maturity atau kematangan seseorang pada masa dewasa. Yang kelima ada teori Erich Fromm. Manusia melarikan diri dari kebebasan karena manusia tidak dapat dipisahkan dari alam dan orang lain. Semakin bebas manusia, maka ia akan semakin kesepian, tidak berarti dan merasa terasingkan. Manusia menemukan rasa aman jika bersatu dan bekerja sama dengan orang lain atau dengan manusia lain. Ada dua cara untuk memperoleh makna dari kebersamaan dalam kehidupan menurut manusia, yaitu yang pertama mencapai kebebasan positif tanpa mengorbankan kebebasan dan integritas pribadi, serta memperoleh rasa aman dengan meninggalkan kebebasan. Lalu selanjutnya yang keenam ada dari teori Adolf Meyer. Meyer melakukan pendekatan untuk pasien penyakit jiwa yang mencakup meneliti dan mencatat semuanya, baik psikologis, biologis, dan sosial yang relevan dengan faktor kasus, sehingga penekanannya pada pengumpulan sejarah kasus rinci untuk pasien, memberikan perhatian khusus terhadap latar belakang sosial dan lingkungan yang membesarkan pasien. Jadi Meyer ini percaya bahwa penyakit mental hasil dari disfungsi kepribadian, bukan patologi otak. Selanjutnya 7 teori Carl Gustav Jung. Konsep kepribadian menurut Carl Gustav Jung ada 3 macam, yaitu personality function, psiko adalah merupakan gabungan atau jumlah dari keseluruhan isi mental, emosional, dan spiritual seseorang, dan self adalah kepribadian total atau total personality, baik kesadaran maupun bawah sadar. Jadi
Gustav Jung ini ia memandang manusia sangatlah unik karena banyak kepribadian yang beragam antar individu dengan individu yang lain. Lalu yang kedelapan ada dari Gordon W. Allport, yaitu teori kepribadian Allport ini disebut eklektik karena mencakup ide-ide teori kepribadian yang telah ada. Selain itu, Allport juga membedakan tentang kepribadian, watak atau karakter, temperamen, serta menekankan sifat atau trait. Nah, sifat atau trait ini bermacam-macam dan berbeda dengan habit atau kebiasaan, attitude atau sikap, dan lain sebagainya. Proses perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian manusia dinyatakan senantiasa berubah oleh para ahli antara lain. Yang pertama, menurut Allport. Allport menyatakan perkembangan kepribadian manusia dikategorikan dalam 3 fase perkembangan sebagai berikut. Yang pertama ada masa bayi atau neonatus. Nah, di masa bayi ini, bayi belum memiliki sifat khusus, hanyalah hasil dari interaksi dengan lingkungan. Misalnya, bayi didorong untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan rasa nikmat. Tingkah laku bayi dipandang sebagai awal pola kepribadiannya. Yang kedua, masa kanak-kanak. Pada masa ini, pengaruh orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian di masa mendatang. Yang ketiga, ada masa dewasa. Di masa dewasa ini, kepribadian seseorang yang tingkah lakunya ditentukan oleh sifat yang sudah terorganisasikan secara harmoni. Faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang yaitu kesadarannya akan tujuan hidup selanjutnya. Maka dari itu, perilakunya didasarkan atas kesadaran, kemauan, niat, motivasi, dan pengetahuan karena tidak lagi terkait oleh orang tua dan lingkungannya. Yang kedua, menurut Freud. Freud mengembangkan teori kepribadian yang merujuk pada perkembangan seksual. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut. Yang pertama ada tahap oral. Tahap oral dimulai dari 0 sampai dengan 1 tahun. Pada tahap ini, anak menjadikan mulut sebagai sumber kenikmatan. Perbuatan seperti menghisap dan menelan merupakan metode utama untuk mendapatkan kepuasan. Misalnya seperti anak memasukkan jari tangan ke dalam mulutnya. Yang kedua ada tahap anal. Tahap ini dimulai dari umur 1 sampai dengan 3 tahun. Anus menjadi sumber kenikmatan pada masa ini. Jadi misalnya anak BAB. Tugas orang tua mengajarkan anak untuk melatih kebersihannya. Yang ketiga ada tahap pahalik. Tahap ini terjadi pada usia 4 sampai dengan 5 tahun. Anak mulai memperhatikan alat kemaluannya. Pada masa ini terjadi perkembangan psikologis, terutama terkait dengan kehidupan psikososial keluarga atau perilakunya terhadap anak. Anak mulai berperilaku mementingkan dirinya dan berorientasi pada dirinya sendiri. Lalu yang keempat ada tahap latensi. Tahap ini dimulai pada usia 6 sampai dengan 12 tahun. Tahap ini merupakan tahap tenang di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dihambat dan ditekan. Pada tahap ini, anak mengembangkan kemampuan mengalihkan dorongan yang tidak sesuai dengan sesuatu yang lebih baik. Yang kelima, jadi di tahap latensi ini, misalnya dengan mengerjakan anak sudah bisa mengerjakan tugas sekolah dan berolahraga. Jadi anak sudah mulai mengembangkan relasi sosial dan pertemanannya, walaupun berteman dengan sesama jenis kelamin atau sesama umur. Yang kelima ada tahap genital. Tahap ini kisaran umur 12 atau 13 tahun. Pada tahap ini seorang anak mulai masuk pada masa remaja yang ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Jadi di tahap genital ini, misalnya anak sudah mencintai orang lain dan menilai motif altruis atau memperhatikan orang lain, yakni di mana anak terdorong untuk berpartisipasi terhadap suatu kegiatan kelompok dan perhatiannya sudah tidak pada kenikmatan diri sendiri, melainkan pada kehidupan sosial yang nyata.
Selanjutnya ada tipe-tipe kepribadian. Yang pertama, menurut teori Carl Gustav Jung, bahwa kepribadian manusia ada 3 tipe, yaitu yang pertama introvert, yaitu individu yang minatnya lebih mengarah ke dalam pikiran dan pengalamannya sendiri, yakni bersifat tertutup. Yang kedua ada extrovert, yaitu tipe kepribadian yang dipengaruhi oleh dunia luar, yakni bersifat terbuka. Yang ketiga ambivert, yaitu tipe kepribadian seseorang yang memiliki kedua tipe dasar sehingga sulit untuk memasukkan ke dalam salah satu tipe. Jadi ambivert ini seseorang bisa berlaku introvert maupun extrovert sesuai dengan keadaan. Yang kedua, menurut teori Galnes menggolongkan tipe-tipe manusia atas dasar temperamennya, yaitu yang pertama ada tipe koleris. Sifat-sifat khasnya adalah mudah marah, keras kepala, bersemangat tinggi, optimis, dan daya juang besar. Yang kedua ada tipe melankolis. Sifat-sifat khasnya adalah mudah kecewa, berjuang kecil, pemurung atau muram, dan pesimis. Yang ketiga ada tipe flegmatis. Sifat-sifat khasnya adalah tenang lamban, tidak mudah dipengaruhi, dan setia. Yang keempat ada tipe sanguinis. Sifat-sifat khasnya adalah ramah, mudah berganti haluan, cepat bertindak, tetapi juga cepat berhenti. Yang ketiga, teori Kretschmer. Tipe manusia berdasarkan keadaan jasmani atau bentuk tubuhnya dibagi menjadi: yang pertama, tipe piknis atau stenis, yaitu badan agak pendek, dada membulat, perut besar, bahu tidak lebar, leher pendek dan kuat, lengan dan kaki lemah, kepala agak menjorok ke muka di antara kedua bahu sehingga bagian atas dari tulang punggung kelihatan sedikit melengkung, banyak lemak sehingga urat-urat dan tulang-tulang tidak kelihatan nyata. Yang kedua ada tipe leptoson, yaitu badan langsing, jangkung, rongga dada kecil sampai pipi, rusuknya mudah dihitung, perut kecil, bahu sempit, lengan dan kaki kurus, tengkorak agak kecil, tulang-tulang di bagian muka kelihatan jelas, muka bulat telur, dan berat relatif berkurang. Selanjutnya yang ketiga ada tipe atletis, yaitu tulang-tulang serta otak dan kulit kuat, badan kokoh dan tegap, tinggi cukup, bahu lebar dan kuat, perut kuat, panggul dan kaki kuat, perbandingan bahu dan dada kelihatan agak kecil, tengkorak cukup besar dan kuat, kepala dan leher tegak, muka bulat telur, lebih pendek daripada tipe leptoson. Tipe dysplantis, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ciri-ciri khas seperti ketiga tipe sebelumnya. Yang keempat ada teori Seldom. Yang pertama dilihat dari komponen-komponen kejasmanian tipe manusia terdiri dari: yang pertama komponen kejasmanian primer, yaitu tipe endomorph, tipe ektomorph, dan tipe mesomorph. Yang kedua ada komponen kejasmanian sekunder, yaitu diplasia, gendromorph, dan tekstur. Yang B dilihat dari komponen-komponen temperamen tipe manusia terdiri dari: yang pertama ada tipe Viscerotonia, yaitu sifat orang yang bertipe ini tidak tegang, suka hiburan, gemar makan-makan, besar kebutuhan akan resonansi orang lain, tidurnya nyenyak, apabila menghadapi kesukaran membutuhkan orang lain. Yang kedua ada tipe Somatotonis, yaitu sifat orang yang bertipe ini gagah, perkasa, dinamis, suka berterus terang, suka lantang, tampak lebih dewasa daripada usianya, bila menghadapi kesukaran membutuhkan gerakan. Yang ketiga ada tipe Cerebotonis, yaitu sifat orang yang bertipe sikapnya kurang gagah, ragu-ragu, reaksi cepat, kurang berani bergaul dengan orang banyak, kurang berani berbicara di depan orang banyak, tidur kurang nyenyak. Yang ketiga C, berdasarkan temperamentalnya manusia dapat digolongkan menjadi 2, yaitu temperamen schizotype. Golongan ini suka mengadakan kontak dengan dunia sekitarnya, suka mengasingkan diri, cenderung menutup diri, dan hidup dengan dirinya sendiri. Yang kedua ada temperamen cyclotype, yaitu golongan ini mudah mengadakan kontak dengan dunia luar, mudah bergaul, mudah mendapatkan teman, ramah, menyenangkan dalam pergaulan, dan mudah ikut merasakan suka dan duka dengan orang lain. Kepribadian yang sehat.
Kepribadian yang secara ideal atau normal ditandai dengan adanya kemampuan untuk berfungsi secara otonom dan kompeten, kecenderungan untuk menyesuaikan diri secara efektif dan efisien dengan lingkungan sosialnya, perasaan subjektif kesenangan dan kepuasan, serta kemampuan untuk mengaktualisasi diri untuk memenuhi potensi. Jadi, kepribadian yang sehat mempunyai ciri-ciri mampu menilai diri dan situasi sendiri secara realistik, menerima tanggung jawab dengan baik, hidup mandiri, dapat mengontrol emosi, mempunyai tujuan, ekstrovert, dan menerima keadaan sosial. Selanjutnya, kepribadian yang abnormal. Kepribadian abnormal atau tidak sehat ditandai dengan adanya pola pemikiran, perasaan, dan pengkaitan yang tidak fleksibel, serta maladaptif. Stabilitas emosi lemah atau dipertahankan dengan kelakuan yang melemahkan semangat. Terdapat kecenderungan untuk mengulangi siklus perilaku yang merusak diri. Ciri-ciri kepribadian yang abnormal yaitu tidak bertanggung jawab, suka marah, emosian, cepat cemas, jauh dari agamanya, khawatir, selalu tertekan seperti stres atau depresi, kurang adanya rasa tanggung jawab, kurang bergairah, serta memusuhi semua otoriter. Tes kepribadian. Yang pertama ada tes kepribadian Baum atau tree test, digunakan untuk menilai karakter dan kepribadian seseorang dengan cara menganalisa gambar pohon yang dibuat oleh peserta. Kemudian ada tes kepribadian DAP atau menggambar orang, digunakan untuk menilai karakter dan kepribadian seseorang dengan cara menganalisa gambar orang yang dibuat oleh peserta tes. Yang ketiga ada tes kepribadian efektivitas diri, digunakan untuk mengetahui seberapa efektif, cepat, dan tepat seseorang dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan berbagai situasi yang sulit. Selanjutnya ada tes kepribadian Enneagram Personality, digunakan untuk mengetahui watak atau kepribadian seseorang yang dibagi menjadi 9 jenis tipe dengan cara menyuguhkan sejumlah pertanyaan tertentu. Kemudian ada tes kepribadian Edward Personal Preference Schedule atau disingkat dengan EPPS, digunakan untuk mengetahui tipe-tipe motivasi, kebutuhan, dan kesukaan pribadi seseorang dengan cara menyuguhkan sejumlah pertanyaan tertentu. Selanjutnya ada tes kepribadian Host Person atau disingkat HTP, digunakan untuk menilai karakter dan kepribadian seseorang dengan cara menganalisa gambar rumah, gambar pohon, dan gambar orang yang dibuat oleh peserta tes. Selanjutnya ada tes kepribadian Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, digunakan untuk mengetahui tipe kepribadian seseorang dalam lingkungannya dengan menyuguhkan sejumlah pertanyaan tertentu. Selanjutnya ada tes kepribadian ketelitian, digunakan untuk mengukur tingkat kecermatan atau ketelitian seseorang dalam mengolah data yang berupa angka, kata, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya ada tes kepribadian MAPP, digunakan untuk mengukur pilihan kesukaan seseorang dalam berbagai hal, terutama yang berkaitan erat dengan pekerjaan atau dunia kerja profesional. Selanjutnya ada tes kepribadian Pauly-Karepin, digunakan untuk mengukur karakter seseorang pada beberapa aspek tertentu, yaitu aspek keuletan atau daya tahan, aspek kemauan atau kehendak individu, aspek emosi, aspek penyesuaian diri, dan aspek stabilitas diri, dengan cara memintanya melakukan perhitungan angka-angka dalam deret yang panjang. Selanjutnya ada tes kepribadian skala kematangan, digunakan untuk mengukur tingkat kedewasaan atau kematangan sikap seseorang dalam hal bertindak terhadap situasi tertentu. Selanjutnya ada tes kepribadian teamwork test, adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang untuk bekerja dalam sebuah tim yang solid untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada tes kecenderungan sukses, digunakan untuk mendeteksi kecenderungan seseorang untuk menjadi orang sukses berdasarkan faktor-faktor tertentu yang ada pada dirinya. Yang terakhir ada tes kepribadian Warteg, digunakan untuk mengeksplorasi atau meneliti karakter kepribadian seseorang, terutama dalam hal emosi, imajinasi, dinamisme, kontrol, dan reality function yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan 8 macam gambar yang dibuatnya.